2 bulan yang lalu kenapa? Dia kan mau minta pindah majikan. Terus sama majikannya itu suruh ganti uang kedatangan gitu loh, Miss, kayak bayar agensi itu loh. Terus Dia akhirnya kan mungkin nurut ya. Dia mikirnya ya udahlah gitu. Terus dia itu juga dapat kekerasan, tapi dia nggak berani speak up karena takut. Terus Nah, dia baru cerita itu baru sebulanan yang lalu. Terus ternyata dia udah telepon 1955. Terus Diknakernya udah datang ke situ, tapi kok nggak ada kejelasan gitu. Terus sempat curhat sama saya, terus saya saranin coba telepon KDI karena 1955 nggak ada respon gimana lagi. Akhirnya telepon KDI. Telepon KDI juga katanya Depnaker kemarin bikin perjanjian gaji 2 bulan itu ditahan untuk biaya ganti. Kok bisa-bisanya KDI nggak bisa itu nih, nggak bisa nolong gitu loh. berapa lama di Taiwan, Dok? Sekarang mungkin 5-6 bulan nih, jalan 6 bulan. Terus jalan 6 bulan maunya apa dia? Karena kekerasan. Karena kekerasan dia kepingin pindah majikan, Miss. Pindah majikan aja, kalaupun didenda dia pertama ya nggak mau, orang kita di sini kan cari uang. Tapi kalau misalnya ya udah, kalau benar-benar harus ngeluarin uang buat didenda ya nggak apa-apa, yang penting cepat dikeluarin dari majikan gitu. Oke, kenapa kamu nggak gabungin sama dia langsung aja, Dok? Dia nggak bisa main HP bebas nih, jadi kayak dia chat tuh bisa, tapi kalau untuk telepon itu nggak bisa tiap itu, nggak bisa bebas gitu loh, soalnya majikannya full di rumah. Iya. Kemarin juga sempat ya kan saya carikan agensi, untuk agensinya dia sudah bilang kalau kamu mau pindah agensi silahkan. Terus? Saya sudah carikan beberapa agensi, tapi setiap agensi baru mau interview anaknya nggak bisa, soalnya ya itu nggak bisa teleponan. Oke. Biasanya peraturannya di Taiwan seperti apa sih? Emangnya ada gaji yang ditahan gitu? Suaramu gak ono, Dok. Saya sebentar. Suaramu kok hilang aja. Halo, Miss. Sudah kedengaran? Oke, sudah saya. Gimana? Saya kan 3 bulan yang lalu kan juga pindah majikan. Terus? Saya juga nggak ada denda apapun, Miss. Terus kemarin teman saya pindah majikan plus pindah agensi pun juga nggak ngeluarin biaya sama sekali, loh. Oke. Karena dia alasannya dipukul gitu ya, makanya dia pingin pindah majikan, bener nggak? Iya, dia dipukul, terus kan ada luka memarnya itu. Dia sempat bilang ke 1955, terus majikannya bilang katanya nggak sengaja. Oh, mukulnya nggak sengaja? Padahal enggak, Miss, mukulnya tuh sengaja, tapi dia pas Depnaker datang ke rumah itu dia bilang nggak sengaja gitu loh, kayak memanipulasi keadaan gitu loh, kayak gimana ya, dia bilang ke Depnaker katanya waktu dia mukul itu nggak sengaja, ada saksi istrinya, padahal saat kejadian itu di tempat parkiran apartemen istrinya sudah jalan ke depan dan posisinya mbaknya itu sama majikannya itu doang. Itu gara-garanya dia masang kursi roda loh, tataan kaki atau apa, itu salah atau kurang pas gitu loh, Miss. Kamu siang tadi telepon aku nggak, Dok? Enggak kan? Kamu siang tadi telepon aku nggak? Tidak. Oke. Berarti beda orang gitu. Jadi waktu dipukulin nggak bisa bela diri atau gimana, menghindar gitu nggak bisa, Dok? Saya juga nggak tahu kalau itu, saya juga nggak nanya, cuman ada luka memarnya. Nggak ada perlindungan gitu ya? Nggak tahu ya, Miss. Terus ini tuh dia tuh kepingin
keluarin dari tempat majikan itu aja udah cariin job lagi gitu loh. Tapi kenapa KDI sama Depnaker tuh nggak bisa gitu, katanya harus nunggu sebulan lagi, padahal dia udah gaji 2 bulan tuh udah ditahan sama majikan loh, Miss. Gaji 2 bulan ditahan, oke. Nah, karena kan kamu bukan yang bersangkutan, Dok. Gimana kalau yang bersangkutan suruh telepon, nanti saya bisa laporkan ke BP2MI agar bisa nembusi KDI. Karena kalau masalah... suaminya aja gimana, Miss? Coba. Kalau suaminya kan maksudnya... Oke, coba dikonfren sama suaminya, terus nanti langsung tak konfrenkan sama pegawainya. Coba suaminya ditelepon, Dok. Ya, ini saya hubungi ya. Jadi sampai dipukulin kok nggak ada gerakannya ya? Iya, dia tuh polos nih. Saya kan sempat berjuang ya bareng di PT. Itu memang saya tahu orangnya, dia tuh baik, polos gitu. Terus dia nggak tahu kalau saya tuh kemarin sempat ganti majikan. Jadi dia mau cerita juga takut. Dan dia tahu kalau saya ganti majikan. Terus dia tanya, gimana kamu caranya? Saya dapat perlakuan seperti ini, gini. Sambil kamu telepon suaminya, Dok? Iya, ini saya hubungi dia dulu. Soalnya saya nggak punya nomor suaminya. Oh, oke. Kasian banget nih saya itu. Soalnya masih potongan. Terus kalau untuk dipulangin ke Indo malah dia nggak apa-apa. Maksudnya kalau dipulang ke Indo nggak apa-apa, anaknya minta pulang ke Indo? Iya, sebelumnya dia minta pulang ke Indo, tapi sama Depnaker katanya sayang perjuangan kamu ke sini gini gitu kan, Miss. Lebih baik kamu bertahan di Taiwan gitu. Dan dia bertahan di sini kemarin kan sempet tuh nggak mau lanjutin kasus. Soalnya takut, dia tuh setiap hari diancam sama majikan. Tapi ada buktinya nggak, Dok? Ada buktinya nggak? Waktu dia dipukul ataupun diapa itu ada buktinya nggak? Ya kalau itu nggak tahu, cuma memarnya ada. Pas luka memarnya tuh ada buktinya. Terus waktu majikan ngancem, kamu gaji 2 bulan tak tahan gini. Itu juga ada rekamannya nih, saya juga dikirimin. Oke, itu juga sudah cukup sebagai bukti. Taiwannya daerah mana kalau boleh tahu? Daerah bawah dia, Miss. Daerah bawah ini Dindo. Masuk nih neraka. Saya juga maaf, saya juga nggak tanya daerah mana. Saya juga jarang kontakkan sama dia gitu. Tapi memang agensinya ini, Miss, itu kemarin temanku tuh juga sama, agensinya juga ini gitu. Agensinya tuh no respon, Miss. Agennya beda sama kamu ya? Iki Mbak Rara di absen. Hauliong, Taitung, Kaohsiung, daerah mana? Daerah bawah? Ya sekitaran situ mungkin ya, Miss. Saya juga nggak tahu ini. Jeleknya tuh agensinya itu, misalnya temanku kemarin juga dapat job di daerah Nantau, juga daerah bawah. Itu agensinya sama. Dia dipekerjakan di luar job, Miss. Oke, wis entuk nomor bojone urung, Dok? Belum dibales, Miss. Waduh. Oke, lah kenapa kamu nggak telepon Koko Faisal, Dok? Kan masalah Taiwan mungkin Koko Faisal lebih apal. Sudah, Miss, katanya harus kalau untuk perjanjian kerja itu harus majikan sama agensi sama Depnaker. Nah masalahnya ini udah sampai lapor ke KDI kok nggak ada kejelasan gitu loh, Miss. Oke, tapi anaknya karena sudah disiksa itu minta pulang seperti itu. Intinya minta pulang atau masih mau bekerja lagi? Pertama dia minta pulang, tapi kalau disaranin sayang kan prosesnya juga setahun ya, Miss. Lebih baik di sini dulu. Dia mau, Miss. Misalnya ganti majikan itu mau. Tapi kenapa kok KDI bilang nggak bisa keluar hari ini juga atau 1 minggu ini atau segera lah pokoknya. Katanya harus nunggu 1 bulan. Nah anaknya itu di sana disiksa, Miss, sering diancam. Terus majikan bilang gaji kamu 3 bulan itu nggak cukup buat bayar kamu. Sedangkan dia katanya setiap hari kalau kerjaan salah atau merusakin sesuatu itu juga dihitung denda gitu loh, Miss. Dan masa tiap hari kerja bukannya gajian tapi katanya
bayar denda lah, bayar apalah, ganti rugi inilah gitu kan ya sama aja toh Miss gitu loh. Tapi iki piye lek golek iki? Tak ewangi goleki ngongkon pasukan netizen 62 alamatnya raro. Nomornya gak kena dihubungi. Lah terus piye iki? Tawur ngejak tawur apa ngejak piye iki wae yo. Tarung ya arek wis ngenteni kabeh iki soalé nang. Goleki bojone, goleki areke ndek daerah bawah-bawah ndi? Nah ini tak ya temanku lagi ya Miss. Soalnya lek enggak akurat begini kan terjadinya fitnah. Kalau dia sendiri yang berbicara kan langsung kita satset goleki agene PT-ne di Indonesia ya kita cari semuanya gitu loh. Tapi yang komplain temen kita nggak bisa nyari Mbak. Ya makanya itu saya juga dia tuh tadi minta tolong ke aku, tolong cariin, maksudnya buat nolong saya udah nggak tahu harus gimana. Dia tuh udah sampai putus asa Miss, kalau nggak kabur mau bunuh diri. Loh. Saya bilang Jangan, suruh dia cari aku Nduk. Ojo lek ngono-ngono kuwi. Aduh, gara-gara penggawean ojo. Iwak manuk jek enak kok iso ate ngentekne urip ki lho, ojo. Makanya itu Miss, dia tuh sampai kemarin tuh nyari agensi udah ditawari job, tapi mau interview tuh nggak bisa Miss. Ojo nggih dolanan kayak ngono to. Suaminya sudah ke PT belum? Nggak tahu, saya juga nggak nanya, soalnya setahu saya ya Miss, saya kemarin kan sempat pindah majikan, itu orang PT juga sempat nyalahin saya Miss, katanya kenapa kamu nggak bilang dulu, nggak konsultasi dulu sama orang PT lah, namanya kita kerja di sini nggak tahu kan kejadiannya kayak apa gitu loh. Jadi kalau mau bilang sama orang PT itu juga susah Miss. Lah terus saiki Miss Yuni takok lah kowe ora ngerti terus piye iki akurate iki piye informasi ini dibawa kemana iki? Bener? Soalnya tadi saya sudah bilang kan, maaf ya Miss, itunya Miss Yuni kan tadi bilang besok mau kalau Miss Yuni lagi live telepon. Nah saya ini tadi sudah bilang ke CC-nya, tolong kamu jelasin kasusnya kamu itu, ceritain dari awal pertama kamu gimana sampai sekarang. Besok katanya Miss Yuni itu mau live, kalau ada waktu saya boleh telepon Miss Yuni. Terus dia bilang oke, agak maleman ya soalnya saya masih ngurus pasien, dia bilang gitu. Oke, ya udah like gitu. Kita tunggu aja informasinya. Nomormu tak simpen. Kalau suaminya atau dia telepon nanti kasih ke saya ya nomornya ya. Kalau enggak kan saya nggak tahu yang mana satu. Tak simpen nomormu ya. Oh ya, oke. Jangan sampai izinkan dia berpikiran untuk mengakhiri hidup loh, Nduk ya. Iya, Miss. Juga nyemangatin terus, jangan sampai kabur atau bunuh diri, Miss. Jadi kalau sampai itu terjadi, kita yang susah ya. Iya, Miss. Ntar jadi rame lagi. Bener nggak? Taiwan belum selesai kasus yang satunya, ntar kasus yang satunya lagi. Bener nggak? Iya Miss, kasus kayak gini tuh banyak banget Miss. Saya tuh sampai ya Allah kenapa sih, kan saya sering lihat videonya Miss Yuni ya, kenapa Taiwan nggak ada gitu loh yang kayak Taiwan kan ada Koko Faisal sama Mbok Cikra itu. Tapi responnya itu banget Miss. Sama Miss Yuni responnya juga slow Dok. Karena itu ada adminnya Miss Yuni ya, karena satu orang saja terus kita menghadapi 100 sampai 300 orang yang telepon sayang. Jadi memang rezeki-rezekian dan jodoh-jodohan Dok. Jadi tidak semuanya orang bisa saya anggap betul. Jadi Koko Faisal juga itu mendapatkan telepon yang bahkan mungkin ribuan lah Mbok Cikra. Wong aku SMS Mbok Cikra gak dibales, tak viral nih Mbok Cikra bales. Aku ya salah ya ngono kuwi. Tapi wong pengin direspon karo Mbok Cikra, pengin pansos Mbak Cikra ya Miss Yuni golek Mbok Cikra. Jadi sebenarnya sama aja sayang. Mereka itu juga banyak yang mencari. Jadi yo sing sabar. Goleki mereka itu sing sabar karena mereka kan cuma satu. Sementara yang dibantu banyak orang sayang. Oh betul. Iya nih. Sing sabar wong Mbok Cikra yo bantu kok. Koko Faisal yo cuman kan mereka banyak sekali yang nelpon, otomatis kan ada yang urgent tondo, ada yang meninggal, ada yang sakit. Mungkin itu yang lebih diutamakan. Kalau cuman curhatan saja mungkin itu di nomor 2 kan ya paham lah. Ini kebetulan Miss Yuni nganggur aja bisa cari kamu, bener nggak?
Iya, makasih ya Miss. Siap. Aduh, semoga bisa menolong temanku ya Miss. Siap. Semoga. Terima kasih ya sayang ya. Yuk hubungi temanmu nanti cari Miss Yuni ya. Oke, terima kasih. Harus ada sponsor nggak? Harus apa? Jadi kalau nggak akurat, bingung Miss Yuni bagaimana bisa menghadapinya. Jadi kalau nggak benar-benar bisa itu kan nggak bisa ya Mbak ya. Karena kalau kita nggak akurat, nggak berani dong kita. Ini kok ada yang seperti ini nih. Jadi kalau nggak akurat, Miss Yuni tidak berani memberikan informasi, takutnya salah, bener nggak sih? Kalau salah, waduh, jadi masalah besar, bener nggak? Karena itu Miss Yuni tidak ingin memberikan informasi, apalagi di negara lain. Negara lain kan payah kitanya. Kalau informasinya nggak jelas, harus bagaimana? Dan job cowok. Aduh, ini job cowok ini kok masih merajalela ya? Ada apa ya? Hah? Wah, rek gendeng iki. Kok ngapa rambutmu ngono tak keplak kon kok ya? Senengane jaraki mboke iki. Apa kamu?